Selamat datang Pak Bagas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Dipanggilnya Pak atau Kak ini bagaimana? Dipanggilnya sebetulnya apapun asal jangan Pak gitu ya Bu. Jangan karena Pak. belum punya anak. Belum punya anak ya. Dan istri pun belum nikah. Iya. Ya. Belum punya istri maksudnya gitu. Belum. Iya, oke. Tadi Pak Bagas kesini naik apa? Saya naik kendaraan. Naik kendaraan baru selesai dari pribadi. Habis ngelatih. Ya. Ngelatih apa? Ngelatih latihan private boxing. Terkadang pelatihan renang juga. Wah banyak ya. Iya, alhamdulillah. Iya, rezekinya semoga mengalir terus ya. Amin. Nah, oke. Udah nyaman belum duduknya? Udah Bu. Udah nyaman. Oke, aman. Oke, itu di situ ada minum. Iya Ibu. Boleh nanti diminum ya? Iya, nanti diminum. Kenapa Pak Bagas? Apakah ada yang mau diceritakan hari ini? Iya Bu, mungkin ada yang bakalan saya ceritakan gitu ya, lewat sharing pertemuan kali ini. Iya. Pertama mungkin dengan Bu Putri. Boleh. Saya juga tahu Bu Putri dari teman, katanya coba aja teman aku konselor ya. Ya udahlah, kenapa nggak aku coba gitu. Iya. Bukan gimana tapi pengen tahu aja kalau dari ahlinya bagaimana sih gitu. Iya. Mungkin gitu Bu. Iya. Apa perasaan Pak Bagas hari ini? Perasaan hari ini Pak lagi Kak. Ya lanjut. gimana? Gak apa-apa santai. Perasaan baik, senang, atau kurang senang, atau ada yang sedang dipikirkan, bagaimana konteksnya? Mungkin kalau hari ini bagaimana perasaannya, atau mungkin ada perasaan lain mungkin di balik itu, kayak hari ini saya senang Bu, tapi hari ini juga perasaan saya nggak terlalu senang gitu, bagaimana? Atau hati saya senang tapi kepala saya nggak bisa senang gitu, bagaimana? Ya mungkin senang sih Bu, tapi ada yang ngeganjel gitu. Makanya saya datang kemari menemui Bu Putri untuk ya mengobrol. Oke. Apa yang Kak Bagas pikirkan? Apa ada kesulitan? Apa ada kebingungan? Apa ada sesuatu yang buat Bagas pusing? Kesulitan, kebingungan selalu terjadi dalam kehidupan. Betul. Apalagi saya yang sedang menyusun tugas akhir. Wow, keren. Skripsi. Ya selalu ada sih rintangan, ujian, dan cobaan. Makanya ya mau ngobrol lah dengan Bu Putri. Apa yang mau dikonsumsikan hari ini? Hari ini mungkin saya akan nanya gitu ya Bu, baiknya seperti apa orang seperti saya yang terkadang suka kebingungan, khususnya dalam manajemen waktu, mengatur waktu antara kesibukan, pekerjaan, dan kewajiban itu. Jadi Kak Bagas ini sekarang tuh lagi kesulitan mengefektifkan waktu gitu. Iya betul. Iya. Kalau boleh tahu latar belakang kesehariannya Bagas apa? Keseharian saya di samping perkuliahan ya Bu? Iya, di samping perkuliahan. Berarti kuliah sekarang semester berapa? Semester 8. Ya, udah udah skripsi ya? Iya. Oke. Ya, selain kuliah ngajar tadi ya? Iya, ngajar. Mulai apa? Boxing. Ngajar boxing yang private at home. Kadang Okay. renang juga. Kadang ngajar juga honor di salah satu sekolah dasar. Keren banget ini. Pak Bagas tuh sekarang di usia berapa? Sekarang usia saya 22 tahun. 22 tahun. Kenapa mukanya terlihat tua ya? Enggak. Masih terlihat muda, sangat muda sekali bahkan. Alhamdulillah. Usia 22 tahun sudah mengajar, sudah melatih. Biasa aja. Terus sudah semester akhir ya. Sekarang skripsi lancar. Alhamdulillah lancar. Sebetulnya ngajar ngelatih itu mah sambilan aja lah ya. Sambilan, oke. Biar seenggaknya ngeringanin orang tua gitu ya Bu. Betul. Apa yang menjadi tekanan, apa perasaan Pak Bagas ketika menjalani ketiganya? Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja atau bagaimana?
hambatan pastinya selalu ada ya, Bu. Benar. Terus kebingungan juga sih, Kebingungan juga. lebih ke kebingungan faktornya. Jadi ini tuh bakal diceritain hari ini. Itu yang Ya. jadi masalah hari ini. Ya, masalah Oh, oke. yang ingin disampaikan. Iya, boleh. Silakan sampaikan aja. Kadang Bagas pribadi ya Hmm. suka merasa kebingungan dalam mengatur waktu, karena kan di samping perkuliahan harus menyisihkan waktu ya, Bu, membagi waktu dengan pekerjaan seperti jasa pelatihan yang ngelatih Iya. terus juga harus membagi waktu antara membuat program dan mengajar ke sekolah. Hmm. Nah terkadang nggak selalu lancar gitu, Bu. Terkadang juga saya kan pressure selalu ada gitu, Bu. Saya suka merasa tertekan, di lain sisi harus lulus tepat kan, karena suka ada tuh kata-kata dari orang tua, dari kakak, kayak kamu kalau nggak lulus tepat waktu nggak akan dikasih biaya UKT. Oh, oke. Makanya tapi jadi acuan juga, jadi motivasi juga. Tapi di lain sisi makin ke push gitu ya, Ya. Bu. Itu antara membagi waktu pekerjaan dengan kewajiban sebagai mahasiswa gitu, Bu. Oke. Oh, jadi Kak Bagas ini ngerasa tertekan karena Karena harus lulus cepat, ingin lulus tuntutan cepat, dan Kak Bagas kebingungan untuk melatih juga. ya, Terus karena kan maaf kepotongnya, Bu, iya, nggak apa-apa. untuk biaya harian, biaya sehari-hari, Ya, sehari-hari. karena udah gimana ya, Bu, malu lah kalau minta mah ya, Bu. Jadi udah nggak minta, bener-bener udah nggak minta. Ya, oke. Berarti Kak Bagas ini UKT-nya dari orang tua atau dari bagaimana? Dari kakak? Katanya terkadang dari kakak, terkadang dari orang tua, jadi silih berganti. Oke, jadi orang tua atau kakak keluarga ya, Ya. menekankan untuk lulus cepat, Lulus cepat, mengancam lulus tepat, lulus lebih. tepat ya, lulus tepat waktu. Kak Bagas mau rencana lulus kapan? Tahun ini? Harus tahun ini, Harus tahun mau ini. nggak mau, Ibu. Mau nggak mau. Ya. Oke. Jadi apabila Kak Bagas tidak lulus tahun ini, Kak Bagas tidak dikasih UKT, biaya UKT lagi, walaupun Kak Bagas sekarang udah mengalir latihan gitu dan udah mendapatkan uang. Bagaimana, untuk Bu? keseharian. Maksudnya gini, ketika sekarang kan Abang sudah menghonor dan sudah melatih. Tapi ketika Abagas nggak lulus tahun ini, Abagas otomatis UKT nggak bakal dibayar lagi sama Iya. orang tua, sama keluarga. Betul. Oke, yaudah. Jadi Kak Bagas tuh merasa tertekan dari situ. Ya, Oke. tekanan yang membuat saya kepikiran gitu ya, Bu. Udah sering orang tua bilang kayak gitu? Pernah? Beberapa kali? Pernah Atau sih mungkin setahun nge-notice ini? gitu, Iya. setahun ini dua kali. 2 kali. Iya. Oke. Kak Bagas sekarang skripsi udah beberapa? Udah bab 3 lagi bimbingan. Lagi bimbingan. Ya. Oke, aman. Tinggal penelitian. Oke, itu yang menjadi Hambatan. Apa perasaan Kak Bagas dari situ? Ketika mendengar orang tua bilang kayak gitu? Perasaan tertekan, pasti sih ada tekanan. Ya, sedih. Jadi kepikiran, nggak sedih sih, tapi jadi motivasi, dan tapi ada ketakutan juga. Ketakutan? Ya, takut cemas lah ya, Oke. takut nggak lulus tepat, takut gagal, takut kamu udah dikuliahin tapi nggak bener, padahal udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Iya. Terkadang kitanya ready. Iya. Contoh misalnya dosen pembimbing, ketika bimbingan ada revisian, kitanya udah mengerjakan apa yang direvisi bapak atau ibu dosen pada pertemuan selanjutnya, tapi terkadang bapak ibu dosennya berhalangan hadir. Iya. Ada ini keperluan mungkin Iya. yang ujung-ujungnya menjadi hambatan untuk mahasiswa Oke. yang sedang berjuang Oke. membereskan tugas akhirnya. Jadi orang tua Kak Bagas tuh berpikir kalau Kak Bagas tidak lulus tepat mungkin tahun ini, mungkin Kak Bagas akan dikira nggak benar, gagal gitu. Itu pandangan aku sih ya. Kalau orang tua nggak bilang gitu, cuma kalau pandangan aku. Oke, gini ya Kak Bagas. Gak di sela-sela kesibukan Kak Bagas. Kalau boleh tahu, Kak Bagas punya karyawan nggak di pelatihan itu? Karyawan enggak sih ya, Bu. Sendiri gitu? Berdua sih sama calon istri. Berdua sama calon istri. So, ya kebetulan beliau
yang jadi Manajer. manajemen ya, manajemen semuanya alur seperti membuat janji dengan klien, member kita sebenarnya. Member ya, oke. Mengatur jadwal itu tugasnya beliau. Jadi Bagas di sini di pelatihan jasa cuma ngelatih ya trainer lah. Oke. Jadi salib gitu. Jadi berarti trainernya cuma Kak Bagas sendiri. Itu semuanya dikelola sendiri. Trainernya Kak Bagas, terus mengajar juga. Mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah sendiri. Maksudnya sendiri. Kak Bagas yang mengajukan diri atau Kak Bagas bagaimana? Awalnya dari teman saya. Teman ketika di bangku SMP. Ya. Beliau kan jadi guru agama di salah satu sekolah. Lalu ditarik lah. Lalu ya ada ajakan lah karena tahu kuliah di salah satu ya keguruan gitu ya, pendidikan. Iya. Jadi mohon maaf ya Kak Bagas, saya izin menyela karena kan yang saya tanyakan tadi ini nyangkut kayak kan biasanya guru-guru tuh biasa harus lulus dulu, tapi Kak Bagas keren udah masih kuliah bisa mengajar juga di SD ya. Yang menjadi hambatan Kak Bagas ya tadi. Iya. Apa Kak Bagas kenapa Kak Bagas merasa gagal ketika nggak lulus tepat waktu? Takut mengecewakan aja sih. Takut gitu. Ya, takut kakak terutama orang tua dikuliahin tapi malah bikin kecewa gitu. Itu sih, jadi aku selalu kasih yang terbaik lah buat mereka. Bagus. Kita harus ngasih yang terbaik untuk orang tua kita ya. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, semoga orang tua kita mengerti. Yang intinya apa? Komunikasi. Kak Bagas udah belum mengkomunikasikan itu. Kayak sebenarnya Bagas tuh takut gitu. Bagaimana kalau misalnya ini? Apakah ada tambahan waktu gitu? Bagaimana gitu? Bagaimana kalau misalnya Bagas nggak lulus tepat waktu? Bagaimana? Udah belum diceritakan? Belum sih Bu. Kak Bagas takut sejauh ini. Ya takut sih Bu kalau bilang gitu. Sangkanya nggak serius. Sangkanya kamu masih suka mainnya di samping perkuliahan. Tapi kalau orang tua seandainya tahu bukan sekedar main gitu, tapi bikin skripsi main, gitu. Ya menyelam sambil minum air. Itulah kalau kata peribahasa. Harus bimbingan, harus ngerjain skripsian, harus pekerjaan dan tugas akhir perkuliahan. Itu gimana ya, dek apa sih bahasa Indonesianya tuh? Hektik. Oh iya hektik bahasa. Cukup hektik. Iya. Nah, tapi aku juga mau nanya Bu, maaf ya Bu kepotong lagi. Tapi aku nggak salah kan sebagai laki-laki gitu ya, partner salah seorang calon kalau melakukan konseling dengan Ibu Putri gitu, nggak salah. Tapi bukan berarti aku gak percaya, aku hanya ingin mencoba. Kan berbeda dengan partner teman hidup. Oh iya, jadi udah dikonsulkan dulu ke pasangan. Udah izin dulu ya. Tapi Kak Bagas kurang puas atas jawabannya gitu. Bagaimana? Bukan kurang puas atas jawaban, tapi menurut Ibu apakah salah atau tidak kalau saya pribadi melakukan sharing dengan Ibu, bukan dengan teman hidup. Iya. Bukan dengan partner saya sendiri gitu. Yang pertama nggak ada salahnya. Yang pertama izin dulu kan tadi. Nggak ada salahnya untuk konsul yang menurut kita ini lebih baik nih, ini lebih profesional, ini lebih ahlinya lah kalau dari sananya mah. Tapi kalau misalnya mau berkomunikasi hanya bersama pasangan pun, kalau misalnya mendapatkan titik terang dan mendapatkan ini ya kita harus kayak gini ya, itu tidak apa-apa juga. Yang penting tetap positif, tidak merugikan kita gitu, dan jangan pernah terbawa oleh kata orang ini tapi ternyata itu merugikan. Jangan pernah dilakuin gitu. Oke, mungkin saya sekedar menyarankan ya, tapi mohon maaf ya, saya harus bertanya dulu, antara melatih skripsian sama ngajar SD itu bentrok gak waktunya? Terkadang bentrok Bu. Apakah ada suruhan atau arahan, Pak Bagas kenapa ini nggak masuk ke kelas ini, atau saya mau
member mungkin saya mau latihan sekarang nggak mau tahu, tapi di sisi lain Pak Bagas sedang hektik-hektiknya skripsian. Kalau sekolah sejauh ini amannya Bu, karena guru-gurunya juga pada mengerti. Oke. Mungkin karena tugas pribadi kan udah di tingkat akhir ya Bu. Iya. Udah tinggal beresin tugas akhir. Oke. Jadi guru-gurunya saling mungkin karena kan mereka juga dulunya mahasiswa, tahulah rasanya bagaimana, kesibukannya seperti apa. Kalau di sekolah aman, tapi iya member Member jadi agak member kayak kalau ada bimbingan misalnya kan harus prioritas kuliah dulu ya Bu ya? Iya. Tapi member gimana itu Oh, member harus tetap latihan. Takutnya menggeser-geser jadwal seenaknya, disangkanya tidak profesional. oke. Gitu Bu. Oh, jadi Kak Bagas merasa tidak profesional ketika Kak Bagas menggeser-geser jadwal member. Ya, ya. Kak Bagas juga merasa takut dan tertekan ketika disuruh untuk lulus tepat, takut tidak lulus tepat waktu, dan Ya, betul. Kak Bagas dikira anak gak benar gitu. Anak yang gagal. Anak yang gagal. Oke. Sebenarnya nggak ada istilah anak yang gagal. Kenapa Kak Bagas berstatement kayak gitu? Karena tidak lulus tepat waktu tadi. Ya itu tadi Iya. Oke. membuat kecewa lah ya Bu ya. Oke. Saran dari saya ya Kak Bagas. Saya hanya menyarankan untuk Kak Bagas bagaimana komunikasi dengan orang tua lancar. Atau Alhamdulillah lancar, cuma kalau perihal perkuliahan ya. saya jarang bercerita mungkin karena kesibukan juga. Oke. Terkadang sayanya bisa udah di rumah tapi orang tua masih bekerja atau Oh ya, sibuk Ya. orang tuanya. ya Oke. sih. Saya ingin menyarankan ya Kak Bagas, mungkin ini waktu poinnya ya daripada menyarankan terus, tapi saya kelupaan untuk menanyakan hal itu. Siap. Saya ingin menyarankan Kak Bagas untuk berkomunikasi terlebih dahulu bersama orang tua. Bilang, saya bukan berarti tidak ingin lulus tepat waktu. Minta doa juga untuk bisa lulus tepat waktu. Saya sedang mengusahakan gitu. Demi ini, demi keluarga, demi saya juga, demi semuanya. Semoga bisa lancar. Gitu. Semoga orang tua bisa mengerti dari hal itu ya. Terus kemudian perihal di member, Kak Bagas coba deh Kak Bagas dulunya sasana atau pelatihan? Bukan ya di sana juga, tapi lebih ke pelatihan Bu. Oke. Intensnya di pelatihan yang private at home, Oke. yang panggilan rumahan, Mm-mm. kantor gitu. Oke. Kak Bagas pastilah punya temen yang jago boxing juga. Ada sih Bu partner. Kak Bagas, kalau saran dari saya, cari teman atau partner yang bisa kolaborasi sama Kak Bagas, yang bisa diajak bantuan. Kayak maksud gini, Saling ya Bu. iya saling. Kayak saya boleh nggak minta tolong untuk hari ini gantikan jadwal saya melatih di si ini. Karena Kak Bagas harus fokus. Pertama, Kak Bagas tuh harus fokusin dulu skripsi. Karena pertama, kalau iya betul, itu tugas akhir sangat penting juga. Alhamdulillahnya tadi kan solusinya dari sekolah, pihak sekolah aman tuh, nggak merasa tertekan, nggak merasa terhektik lah mungkin ya, harus kesana kesini. Sementara guru-gurunya alhamdulillahnya ngerti gitu kan. Oke lah kalau misalnya bagian di sekolah, Kak Bagas boleh sesekali ke sekolah, masih kan? Masih Ya, ke sekolah bawa ininya laptop atau alat buat skripsiannya. Ketika Kak Bagas mengajar di kelas bisa tuh sambil, atau mungkin di jam istirahat, atau mungkin ketika Kak Bagas ngasih materi dulu ke muridnya, Kak Bagas bisa sambil tuh, bisa kan? Nah, seperti itu. Oke, itu. Lalu kemudian tadi berkomunikasi dulu sama orang tua. Yang ketiga itu bekerja sama dengan teman-teman Kak Bagas ya. Kayak berkolaborasi. Iya, berkolaborasi yang seperti yang dibicarakan tadi. Lalu dari situ mungkin perihal saya tapi belum bisa ngasih fee gitu, atau mungkin saya belum bisa ada modal untuk menggaji orang itu. Bagaimana dengan sistem 70-30% atau mungkin 50-50% Kak Bagas dapat sebagai pemilik dari usaha itu, usaha pelatihan. Iya, usaha pelatihan. Lalu trainer yang baru atau teman-temannya Kak Bagas juga dapat sebagai trainer.
Jadi tidak ada pihak yang dirugikan Iya gitu. betul, Kak Bagas mesti mendapatkannya. Ya, walaupun sebagian kecil Tidak nggak lepas, semuanya. iya tidak lepas dari tanggung jawab kan. Ya betul. Kalau misalnya membernya mau hari itu juga, bilang juga ke membernya, mohon maaf saya tidak bisa melatih sekarang, saya tapi trainer lain bisa menggantikan saya, trainer atau partner saya bisa menggantikan saya gitu untuk melatih member hari ini gitu. Ya itu bisa diobrolkan lagi. Terus perihal, saya tahu pasti tugas akhir sangat pusing sekali ya Bagas. Kak Bagas juga harus bisa mengontrol waktu. Tidak apa ya, kalau misalnya bahasa Indonesianya ngamplong tuh, kalau misalnya dari pagi berangkat, malam jam 12 malam baru pulang buat mengerjakan ini. Sebenarnya itu bukan sangat tekanan seperti itu ya Kak Bagas. Seharusnya Kak Bagas punya waktu, jadwal. Oke, aku kasih jadwal kalau misalnya, tapi itu bisa menyesuaikan lagi Kak Bagas. Kan belajar itu ada waktu yang tepat sebelum tidur dan baru bangun tidur. Biasanya kalau misalnya waktu yang tepat itu. Ada juga waktu ketika sore hari atau siang hari. Kak Bagas dominannya mana? Subuh sih. Subuh baru bangun, iya. Nah, saya itu menyarankan gini, setelah sholat subuh buka tuh tugas mengajar. Biasanya jam berapa? Jam 8, jam 7? Jam 7 pagi masuk itu. Oke. Mungkin setiap hari dari beres sholat subuh, berdoa, buka laptopnya, mengerjakan skripsi sampai ke jam 6.15. Jam 6.15 siap-siap langsung pergi ke sekolah, atau mungkin sampai jam 6 langsung pergi ke sekolah. Dari sekolah bisa sedikit-sedikitnya di jam istirahat, jangan pernah mengganggu waktu pembelajaran, terkecuali kalau sudah mengasih materi dulu lalu disambil lah. Terus abis itu kemudian sepulangnya di sore hari pukul 4 sampai 6 itu mengerjakan lagi. Dari jam 6 istirahat gitu. Itu bisa berlanjut sampai tugasnya selesai. Atau mungkin Kak Bagas bisa menyesuaikan lagi waktu. Oh mungkin dari jam 4 saya nggak bisa sampai jam 6, tapi mungkin saya bisa dari jam 8 sampai jam 10. Usahakan jam 10 udah beres, jam 10 udah tidur, karena itu waktu yang efektif untuk tidur. Bangun jam subuhan, jam 4 itu udah sangat efektif. Tidur 8 jam sehari itu udah sangat cukup gitu. Jadi Bagas juga di sisi lain jangan kecapean juga. Terus ya seperti yang saya sarankan tadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kak Bagas mungkin bisa ya itu dilakukan mulai dari besok atau mungkin dari hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apakah Bagas yang sudah tangkap dari obrolan saya? Apakah bisa dimengerti oleh Kak Bagas? Bisa Bu, sangat bisa dimengerti. Dan banyak-banyak terima kasih dari saya atas saran dan masukannya. Semoga Ibu Putri sehat selalu. Amin. Nanti mungkin jumpa lagi di pertemuan berikutnya kalau emang masih ada permasalahan-permasalahan yang ingin dibicarakan gitu. Iya. Terus apakah ada pertanyaan juga? Cukup sih Bu, sangat cukup. Ya. Terima kasih Bu Putri. Kegagalan itu sebenarnya ketika kita nggak mencoba dulu baru gagal. Tapi itu bukan gagal sebenarnya, tapi itu waktu berhasil yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Betul, kemenangan yang tertunda. Kalau misalnya dari permainan, ya dari atlet ya, atlet tidak. Dulu. Dulu atlet. Gagal itu sebenarnya nggak ada, cuma keberhasilan atau kemenangan yang tertunda. Setidaknya kita bisa komunikasi dulu sama orang tua, komunikasikan dulu dengan apa yang harus dikomunikasikan, lalu kita harus refreshing juga agar diri kita tenang. Jangan pernah panik kalau misalnya ada masalah apapun. Enjoy, jangan panik. Ketika kita merasa kita salah, kita gagal, tapi kita balik lagi, setidaknya kita mencoba. Setidaknya kalau misalnya saya salah, saya nggak benar-benar salah, saya manusia, saya bisa memperbaiki semuanya, saya bisa minta maaf, saya bisa untuk memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Seperti itu. Semoga bisa diterapkan di perjumpaan selanjutnya, dan saya ingin melihat progres Kak Bagas di perjumpaan selanjutnya. Baik Bu Putri. Ya. Selamat sore Kak Bagas. Sore Bu, terima kasih ya Bu ya.